Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amanati Nazwa dari Prodi PAIB semester 3 NPM 2110266. Di sini saya akan mempresentasikan tugas mengenai desain pembelajaran yang diampu oleh Buya Dr. Suhardi SPDI MA. Nah, di sini ada yang namanya desain pembelajaran yang mencakup KD atau kompetensi dasar, yang kedua indikator, yang ketiga tujuan, yang keempat materi, dan yang terakhir kuis. Maka saya akan menjelaskan masing-masing dari hal tersebut. Baik, masuk selanjutnya kompetensi dasar atau KD. Kompetensi dasar dari materi saya yaitu akidah akhlak, yaitu mengenai iman kepada Allah, mengenai pembahasan Asmaul Husna, yaitu kompetensi dasar dari materi tersebut. Pertama, menyebutkan pengertian Asmaul Husna, Al-Alim, Al-Khabir, Al-Sami', Al-Basir. Yang kedua, menjelaskan makna Asmaul Husna, Al-Alim, Al-Kabir, Al-Sami' dan Al-Basir. Yang keempat, meyakinkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui, Maha waspada, Maha mendengar. Yang keempat, menunjukkan perilaku percaya diri, tekun, teliti, dan kerja keras sebagai implementasi makna Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami' dan Al-Basir. Setelah itu masuk kita ke indikator. Indikator yang pertama adalah mencontohkan perilaku yang mencerminkan keteladanan dari sifat Asmaul Husna yaitu Al-Alim. Yang kedua, mencontohkan perilaku yang mencerminkan keteladanan dari sifat Asmaul Husna yaitu As-Sami'. Yang ketiga, mencontohkan perilaku yang mencerminkan keteladanan dari sifat Asmaul Husna Al-Khabir. Yang keempat, mencontohkan perilaku yang mencerminkan keteladanan dari sifat Asmaul Husna yaitu Al-Basir. Setelah itu masuk kita ke tujuan. Tujuan dari pembelajaran ini yaitu pertama, memahami makna beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala berdasarkan dalil nakli. Yang ketiga, memahami makna Asmaul Husna yaitu Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami' dan Al-Basir. Yang ketiga, mengidentifikasi dan mencontohkan perilaku beriman kepada Allah yang mencerminkan Asmaul Husna yaitu Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami' dan Al-Basir. Setelah itu masuk kita mengenai materi. Yang pertama yaitu pengertian Asmaul Husna. Asmaul Husna adalah nama-nama yang indah, nama yang paling baik yang menggambarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti berdasarkan dalil nakli Al-Quran sebagai berikut. Yang pertama, pada surah Al-A'raf ayat 180 yang artinya Allah mempunyai nama-nama yang indah, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut nama-nama itu. Dan yang kedua, pada surah Al-Isra ayat 110 yaitu berbunyi, serulah Allah atau serulah Ar-Rahman dengan nama yang mana saja yang kamu seru. Dia mempunyai Asmaul Husna. Baik, yang ketiga yaitu pada surah Toha ayat 8 yaitu berbunyi, dialah Allah yang Maha Pencipta, yang mengadakan, yang membentuk rupa, yang mempunyai nama-nama yang paling baik yaitu Asmaul Husna. Baik, kita masuk ke judul yang kedua yaitu pembahasan mengenai
Asmaul Husna yaitu Al-Alim. Al-Alim perlu kita ketahui artinya yaitu Maha mengetahui. Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat Maha mengetahui. Mengetahui yang tampak atau yang gaib. Pengetahuan Allah Subhanahu wa taala tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Segala aktivitas yang dilakukan oleh makhluk diketahui oleh Allah. Bahkan peristiwa yang akan terjadi pun sudah diketahui oleh Allah. Perilaku yang dapat diwujudkan dalam meyakinkan sifat Allah yaitu Al-Alim adalah kita harus terus-menerus mencari ilmunya Allah Subhanahu wa taala dengan cara belajar dan merenungi ciptaannya. Tetapi ingat, penting juga untuk memperhatikan bahwa kita tidak boleh merasa paling pandai. Orang berilmu itu harus tetap rendah hati, seperti pohon padi, semakin berisi semakin merunduk. Selanjutnya kita masuk ke Asmaul Husna yaitu As-Sami'. Apa itu As-Sami'? As-Sami' itu artinya Maha mendengar. Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar semua suara apapun yang ada di alam semesta ini. Pendengaran Allah tidak terbatas. Tidak ada satu pun suara yang lepas dari pendengarannya, meskipun suara itu sangat pelan. Jadi, perilaku yang mencerminkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala yang memiliki sifat Maha mendengar adalah kita harus berupaya agar segala yang kita ucapkan merupakan perkataan yang baik dan berguna, karena kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala selalu mendengar segala yang kita ucapkan, bahkan yang masih terbesit di dalam hati pun didengar Allah Subhanahu wa taala. Jadi jika ada suara yang masih terbesit di dalam hati, maka Allah Subhanahu wa taala dapat mendengarkannya. As-Sami' juga bisa diteladani dengan cara mencari orang yang peka terhadap informasi. Sebagai generasi muslim, kalian tidak boleh ketinggalan informasi. Di samping itu, kalian harus terus berlatih untuk dapat memilah informasi yang baik dan yang buruk, dan hak dan yang batil. Selanjutnya kita masuk ke Al-Basir. Apa itu arti Al-Basir? Al-Basir artinya Maha melihat. Allah Subhanahu wa taala itu Maha melihat segala sesuatu, walaupun lembut dan kecil. Allah Subhanahu wa taala melihat apa saja yang ada di langit dan di bumi. Bahkan seluruh alam semesta ini dapat dipantau. Perilaku yang mencerminkan keyakinan bahwa Allah Maha melihat adalah hendaklah kita berusaha semaksimal mungkin sebagai bahan renungan akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kita diajarkan untuk pandai dan cermat dalam memandang berbagai persoalan di sekeliling kita. Namun jangan lupa, kita juga harus selalu introspeksi diri untuk melihat kelebihan dan kekurangan diri kita sendiri, agar hidup menjadi lebih terarah, sehingga hal ini sangat indah untuk diamalkan. Yang kelima, kita masuk Al-Khabir. Apa arti Al-Khabir? Al-Khabir artinya Maha waspada, yaitu mengetahui perkara yang tersembunyi. Allah Subhanahu wa taala menciptakan miliaran makhluk dengan berbagai ragamnya. Semuanya diketahui oleh Allah dengan detail, penuh kecermatan dan kewaspadaan, baik secara lahir maupun batin. Tidak ada satupun ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang salah sasaran. Ini menandakan bahwa Allah Maha waspada. Perilaku yang dapat diwujudkan bagi orang yang percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha waspada adalah hendaklah kita harus waspada dan cermat terhadap apa yang kita lakukan atau apa yang kita kerjakan. Kita harus waspada dan cermat dalam melaksanakan kegiatan, baik di sekolah, di rumah, di tempat lainnya. Orang yang waspada akan mendapatkan hasil maksimal dan tidak akan menyesal di kemudian hari.
Baik, kita sekarang masuk yang namanya kuis. Setelah penjelasan yang begitu panjang, maka kita masuk ke kuis. Yang pertama yaitu soal yang pertama yaitu Fatimah disuruh membeli minyak goreng di sebuah warung. Ketika menerima uang kembalian, ia tahu bahwa jumlahnya lebih besar dari seharusnya. Lalu ia mengembalikannya. Ia sadar bahwa Allah Subhanahu wa taala selalu mengawasi perbuatannya. Karena Allah Subhanahu wa taala bersifat A. Al-Alim, B. Al-Khabir, C. As-Sami', D. Al-Basir. Maka jawabannya yaitu Al-Basir. Al-Basir artinya maha melihat, bahwa Allah itu maha melihat setiap perbuatan hamba-hambanya. Baik, demikianlah penjelasan saya mengenai desain pembelajaran yang mengacu pada materi iman kepada Allah, yaitu penjelasan terhadap Asmaul Husna. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya Mati Nazwa mohon maaf atas segala kesalahan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.